Hai teman pemilih, bertemu kembali di podcast JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini langsung dari kantor KPU Kota Pontianak. Kita akan ngobrol seru dan tentunya juga informatif bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Ketua KPU Kota Pontianak, Pak Denny Nulyadi. Langsung saja kita sapa ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Yeah. Jadi dalam masa pandemi sekarang ini tentu harus menjaga kesehatan selalu ya Pak ya? Iya tentu. Oke, nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Kita mulai aja dari obrolan ringan. Yeah. Kalau untuk di Kota Pontianak jumlah kecamatannya ada berapa Pak? Di Kota Pontianak sendiri ada 6 kecamatan secara keseluruhan. Ada Kecamatan Pontianak Kota, kemudian Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Timur, Pontianak Selatan, dan Pontianak Tenggara. Oke, nah pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang lalu, tingkat partisipasinya bagaimana Pak di masing-masing kecamatan itu? Untuk pemilu, alhamdulillah ya di Kota Pontianak kita melampaui target nasional. Di mana untuk pileg dan pilpres kita itu tingkat partisipasinya menembus angka 81%. Jadi ini rekor tertinggi selama pemilu di Kota Pontianak. Untuk pileg dan pilpres itu mencapai angka yang lebih dari 80%. Tentunya pasti masyarakat dalam hal ini teman pemilih sangat antusias untuk mengikuti pemilu atau pemilihan itu Pak ya? Iya. Nah ini pasti ada pengaruhnya dari bentuk atau metode-metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak. Kira-kira apa sih Pak bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat? Banyak hal ya. Jadi dari sosialisasi yang tatap muka, kemudian dari sosialisasi lewat media sosial, daring seperti itu. Tatap muka kita membentuk relawan demokrasi namanya. Relawan demokrasi ini menyasar pada kelompok-kelompok yang rentan. Contoh seperti pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, pemilih muda, dan lain sebagainya. Yang kita anggap ini informasi maupun pengetahuannya tentang kepemiluan itu aksesnya agak kurang lebar. Makanya kita fokuskan untuk relawan demokrasi itu bergerak ke situ. Kemudian selain itu kita juga melaksanakan sosialisasi konvensional dengan baliho, spanduk, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi langsung tatap muka ke instansi-instansi vertikal misalnya. Contoh misalnya dalam hal pemutakhiran data pemilih ya, untuk penyusunan daftar pemilih waktu itu dan penyusunan daftar pemilih tambahan. Itu kita keliling ke seluruh instansi vertikal di Kota Pontianak, di mana di dalam kantor tersebut itu banyak pekerja-pekerja yang berasal dari luar Kota Pontianak untuk mensosialisasikan terkait aturan baru tentang pindah memilih misalnya. Nah kemudian kita juga membuka dalam rangka meningkatkan partisipasi ini kan tidak hanya sebatas sosialisasi terkait masalah pengetahuan kepemiluan atau kapan hari hanya, tapi juga bagaimana pemilih itu bisa terlayani hak pilihnya. Nah karena itu kita mensosialisasikan sebesar-besar mungkin terkait masalah bagaimana prosedur pindah memilih itu agar semua orang hak pilihnya itu terjamin di Kota Pontianak ini. Nah kemudian ada juga model sosialisasi kita dalam bentuk yang lainnya, seperti kegiatan-kegiatan event yang besar ya, seperti jalan sehat, kemudian konser musik dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk menarik perhatian publik, kemudian menginformasikan informasi-informasi tentang kepemiluan kita. Nah kemudian itu untuk informasi-informasi yang umum. Kemudian untuk informasi-informasi yang terkait hukum, kita juga mensosialisasikan itu, contohnya seperti di JDIH Kota Pontianak, KPU Pontianak. Jadi banyak hal ya, kita mencoba menyampaikan apapun yang kita ketahui dan itu penting untuk diketahui publik, itu untuk kita sampaikan semaksimal mungkin. Demikian. Oke, nah untuk pemilu atau pemilihan mendatang nih Pak, kalau kita lihat dari segi data pemilih seperti yang Bapak bahas tadi, kira-kira apa sih upaya dari KPU Kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas data pemilih menjadi lebih baik lagi? Ya ada beberapa beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama,
di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu di pasal 20-nya itu ditegaskan bahwa KPU Kabupaten Kota itu wajib melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Nah, karena itu dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 7 ini, kemudian KPRI juga mengeluarkan beberapa surat dinas nomor 132 yang diterbitkan di bulan Februari 2021, kemudian surat dinas nomor 366 yang terbitkan oleh KPRI pada bulan April 2021 ini juga, itu bagaimana mengatur teknis terkait masalah kita melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Nah, hingga saat ini dan hingga ke depannya KPU Kota Pontianak mencoba untuk melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan dengan cara beberapa hal. Kita membuka posko pelayanan terhadap masyarakat untuk mendaftarkan dirinya apabila yang pertama masyarakat ini pada saat pemilu 2019 di pemilu terakhir atau pemilihan terakhir itu ternyata belum terdaftar di dalam DPT. Ini tidak mesti penduduk Kota Pontianak yang di DPT Kota Pontianak, tapi bisa saja misalnya penduduk dari daerah lain yang dia belum terdaftar daerahnya, bisa kita fasilitasi juga untuk kita koordinasikan ke daerah mereka. Kemudian yang kedua, kita menginformasikan atau membuka layanan aduan terkait masalah daftar pemilih berkelanjutan ini itu di medsos kita, di website kita juga bisa. Orang bisa melapor langsung secara online. Kemudian kita membuka hotline lewat WhatsApp. Orang bisa menyampaikan informasi-informasi terkait apabila dia belum terdaftar dalam DPT. Nah, kemudian selain orang yang tidak terdaftar dalam DPT, kita juga melayani pemilih-pemilih yang ternyata ada komponen datanya itu berubah. Nah, ini contoh Pak Ili ya. Pada saat orang pindah domisili misalnya. Nah, orang pindah domisili ini kan tentu datanya berubah. Yang tadinya mungkin dia memilih di TPS di Pontianak Barat, ternyata dia pindah domisili ke Pontianak Utara. Maka di data pemilihnya juga mesti diubah agar ke depan pada saat pemilu atau pemilihan ke depan dilaksanakan, dia akan memilih di tempat sesuai dengan domisilinya. Nah, kemudian selain orang yang mengubah data, ada juga terkait orang-orang yang atau ada sanak saudaranya, sanak familinya yang itu meninggal dunia. Nah, ini juga bisa melaporkan kepada kita untuk kemudian kita proses agar di daftar pemilih tetapnya itu yang meninggal dunia ini kita tandai. Nah, juga termasuk TNI Polri misalnya. Nah, untuk TNI Polri ini kita langsung ya menjemput bola, kita berkoordinasi dengan di Kodim, kemudian dan Lantama. Pergi langsung ke kantornya seperti itu. Ke TNI Polri-nya, ke Polres untuk mencoba berkoordinasi dan meminta data apakah ada personil-personil mereka yang itu telah pensiun atau baru menjadi anggota TNI Polri. Nah, ini kan penting. Kalau yang baru menjadi anggota TNI Polri ini kan kemudian kita keluarkan dari DPT, kita tandai. Nah, untuk yang baru pensiun ini kan masuk ke dalam kategori pemilih baru. Nah, tentunya sebelumnya dia belum masuk dalam DPT. Nah, nanti kemudian kita input ke dalam DPT. Nah, proses-proses ini terus kita jalankan hingga saat ini dan ke depan. Bagaimana supaya daftar pemilih kita ini benar-benar temutakhirkan dan bisa menjadi lebih baik ke depan. Nah, terkait dengan data pemilih berkelanjutan tadi nih Pak, Bapak kan sudah jelaskan nih, kira-kira bagaimana sih alur dari pelaksanaan data pemilih berkelanjutan ini? Untuk alur pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini berdasarkan dari surat Dinas KPU nomor 132 dan 366 itu, kita seperti yang saya sampaikan juga tadi, kita membuka posko layanan untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi nanti bagi pemilih yang merasa dirinya belum terdata dalam DPT kemarin pada saat pemilu 2019 atau pemilih tersebut terdapat komponen datanya yang berubah atau pemilih tersebut merasa ada sanak saudaranya meninggal dunia atau kemudian ada yang menjadi TNI Polri maupun pensiun, ini bisa langsung datang ke KPU Pontianak, ke posko layanan kita untuk kemudian melaporkan. Cukup membawa KTP-nya atau fotokopi KTP, kemudian
kita akan proses ke dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kita di aplikasinya. Nah, khusus untuk yang meninggal dunia itu nanti akan ada formulir pernyataan dari sanak familinya itu. Nah, jadi itu yang dengan cara konvensional ya, dan data Iya, kemudian kita juga menyiapkan layanan lewat WhatsApp. Iya. Lewat WhatsApp, kemudian itu masyarakat bisa menyampaikan aduannya terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Nah, yang tentunya kita follow up, kemudian kita akan cek kebenarannya. Kalau saya benar, nah kita akan memintakan persyaratan-persyaratan seperti tadi itu untuk kemudian kita proses. Selain itu, kita juga menyediakan karena khusus di website kita. Di website kita itu, di situ juga kita siapkan terkait formulir orang-orang yang ingin melaksanakan pindah memilih, bukan pindah memilih, tapi mengubah datanya atau ingin masukkan dirinya ke dalam DPT dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Jadi kita mencoba berbagai upaya untuk melakukan itu. Nah, untuk instansi-instansi vertikal seperti tadi yang kita identifikasi tadi kemungkinan banyak ya. Ini banyak orang yang pindah domisili atau orang seperti TNI Polri ya, itu kan dinamis ya anggotanya, ada yang masuk kemudian ada yang pensiun. Nah, itu kita datangi untuk kita berkoordinasi, kita yang jemput bola untuk meminta data-data mereka untuk kemudian kita proses ke dalam aplikasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, selain itu kita juga berkoordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan data-data yang masuk ke kita maupun apabila terdapat data-data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil yang itu mengalami perubahan-perubahan atau data-data pemilih baru maupun data-data pemilih yang telah meninggal dunia, penduduk yang telah meninggal dunia. Itu kemudian kita proses juga dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Nah, selain itu kita juga bekerja sama dengan kelurahan-kelurahan ya, kecamatan-kecamatan untuk memperoleh data-data kependudukan yang terkait tadi itu, data meninggal dunia, kemudian data-data penduduk pindah domisili. Nah, itu kita juga berkoordinasi dengan mereka. Nah, khusus untuk jadi syarat orang bisa memilih itu kan selain berumur 17 tahun itu juga bisa saja orang belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah. Iya. Nah, untuk ini kita berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Pengadilan terkait apakah ada penduduk Kota Pontianak yang sudah menikah namun belum berusia 17 tahun. Nah, ini juga kita lakukan, kemudian kita proses data-data dari Kemenak itu untuk kemudian kita masukkan ke dalam daftar pemilih kita. Nah, itu dia teman pemilih. Jadi sudah sangat kompleks upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak agar data pemilihnya menjadi lebih berkualitas. Nah, terakhir nih Bang Denny, pesan-pesan yang bisa diberikan kepada teman pemilih dalam upaya untuk menyukseskan pemilihan atau pemilu yang akan datang, silakan. Oh ya, ya yang pertama kita sangat berharap bahwa teman-teman pemilih sekalian itu bisa aware terkait masalah isu-isu kepemiluan. Terkait misalnya terdapat sanak familinya yang yang membutuhkan perubahan data dalam daftar pemilih yang belum masuk DPT atau ternyata ada sanak famili yang meninggal dunia, ini bisa diinformasikan untuk bisa melaporkannya langsung ke KPU Kota Pontianak, baik secara langsung, kemudian melewati WhatsApp, kemudian juga bisa melalui website kami KPU Kota Pontianak. Nah, jadi kita sangat berharap bahwa partisipasi masyarakat itu bisa aktif untuk menyukseskan pemilu-pemilu ke depan. Nah, selain itu kami saat ini juga mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul pada pemilu 2019 kemarin. Yang salah satunya itu memang terkait begitu rumitnya atau begitu sulitnya kita mencari personil-personil yang bersedia untuk menjadi badan ad hoc di tingkat KPPS, PPS, dan PPK. Nah, karena itu kami menghimbau terkait partisipasi ini, kami berharap masyarakat tidak hanya berpartisipasi hanya sekedar memberikan hak suaranya pada saat hari H, tapi juga bisa lebih aktif lagi, mungkin bisa bergabung dengan kami untuk menjadi penyelenggara pemilu di tataran badan ad hoc dalam rangka menyukseskan pemilu 2024 ini.
Nah, itu dia bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, teman pemilih. Terima kasih untuk Pak Denny yang sudah menemani bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga sehat selalu. Jadi nanti ada kesempatan lagi untuk kita berbagi informasi-informasi kepemiluan. Nah, teman pemilih, seperti biasa, jaga kesehatan dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye!